untuk pelajaran ini untuk teman-teman yang lain yang mungkin baru hari ini hadir atau yang sudah pernah sebelumnya, kalau mau memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman boleh ya. Eh, Han apa tunjuk tangan aja di sini kan ada apa namanya ada ya raise hand ya raise hand bahasa Jerman di sini soalnya. Raise hand aja, terus bisa memperkenalkan diri. Tapi kalau misalnya mau dengerin aja dulu, nggak apa-apa, nanti bisa denger video sebelumnya ya, untuk memperkenalkan diri seperti apa. Nah, ini sekarang kita udah bisa memperkenalkan diri, sekalian menyebutkan umur ya. Terus di grup saya sudah kasih tugas untuk mencari kata kerja. Saya udah kasih sebagian kata kata benda, sorry, sebagian kata benda. Saya minta dikelompokkan, ditulis artinya, kemudian dikelompokkan. Setelah itu, kalau ada waktu, kalau bisa tentu dihafal ya, karena belajar bahasa itu memang isinya hafalan. Kenapa saya bilang kalau bisa dihafal? Karena nanti ujiannya itu akan ada kalimat dan saya akan tulis kalimat di mana teman-teman harus mengisi titik-titik gitu ya. Isinya dengan apa? Ya, isinya itu bisa berupa verben, nanti kita belajar, bisa berupa nomen atau kata benda. Nah, untuk nomen, kata benda dalam bahasa Jerman, itu ada artikelnya ya, saya ulang sedikit, ada artikel der, die, atau das. Der itu untuk kata-kata yang dianggap maskulin, die untuk kata-kata yang digolongkan feminin, dan das untuk kata-kata yang netral. Nah, untuk pengelompokannya ini harus kita hafal. Karena memang ada beberapa yang punya ciri khas, seperti kata-kata yang berakhiran itu dia perempuan. Jadi kalau ketemu kata Entscheidung, Verbindung, itu berarti dia ini perempuan gitu. Tapi untuk kata-kata yang lain itu kebanyakan harus dihafal. Tapi ya seperti saya kirimkan juga linknya, kalau memang nggak tahu, saya juga banyak kata-kata yang saya nggak tahu. Anak-anak di Jerman aja itu baru lahir, mereka nggak tahu ya. Nah, sepanjang perjalanan mereka hidup kan mereka sering dengerin ya orang ngomong, oh kalau ini tuh temennya ini, kalau ini temennya ini. Jadi mereka tahu gitu. Nah, belajar bahasa Jerman setelah kita dewasa pun sama seperti itu ya. Kalau kita nggak sering dengar ya kita harus sering-sering baca. Saya sudah kirimkan linknya untuk ngecek ini artikelnya apa sih? Karena sampai sekarang pun saya kadang-kadang suka gini, aduh ini artikelnya apa ya? Saya masih suka nanya sama Pak suami ya, ini artikelnya apa ya? Atau saya cuma nanya gini, misalnya saya lupa nih si susu gitu ya, susu apa ya? Saya langsung bilang, Papa, Milch, der die oder das. Jadi saya tanya suami saya, susu itu der die atau das? Artikelnya, nanti dia bilang di, atau kalau kata lain apa yang saya nggak tahu tuh saya tanya gitu. Nah, tapi saya udah nemu websitenya, kalau pas nggak ada saya bisa ngecek sendiri. Dan website itu udah saya share di grup buat teman-teman mungkin yang dapat link dari grup WhatsApp lain, bukan dari Guten Morgen Deutschland. Itu nanti bisa tinggalin nomor HP ya untuk dimasukkan ke grup Guten Morgen Deutschland. Itu di grup itu saya sudah kirimkan linknya bagaimana apa untuk mengetahui artikel dari kata benda tersebut. Tapi tentunya kata benda yang dimasukkan sudah berupa bahasa Jerman ya. Misalnya saya buku gitu ya, buku apa ya? Ini buku, oh ya, masukin bahasa Jermannya buku apa? Buch, B-U-C-H, Buch. Nanti keluar dia das, gitu. Artikelnya tuh das. Seperti itu. Nah, untuk kata kerja juga sudah sempat saya singgung ya. Kata kerja dalam bahasa Jerman itu selalu berada di posisi kedua. Posisi kedua dalam kalimat. Jadi kata pertama misalnya subjek, atau kata pertama keterangan waktu, misalnya heute, hari ini heute, atau gestern, atau morgen, gestern itu kemarin, morgen itu besok gitu ya. Nah, posisi keduanya selalu kata kerja. Bedanya adalah kata kerja itu berubah mengikuti subjek. Kalau kita bicara masa sekarang, hari ini ya, heute, misalnya tadi saya gini ya, heute atau jetzt sekarang, trinke ich, jadi si trinke ini, si minum,
ini ada di posisi kedua, is-nya yang menyusul. Tapi kalau is-nya duluan, ich trinke Milchkaffee misalnya ya. Seperti itu. Nah, nanti perubahan kata kerjanya ini, kalau dia di saya ich, saya trinke. Tapi kalau misalnya yang minum du atau kamu, itu jadinya trinks. Ada rumusnya, seperti kata dasarnya trinken. Pada saat dia dipakai oleh saya, N-nya hilang, jadi hanya trinke. Kemudian pada saat dipakai oleh kamu, yang hilang E dan N, jadi E dan N-nya dihapus, ada tambahan huruf S dan T, jadi trinks. Nah, ini hampir semua seperti ini. Hampir semua saya bilang karena ada beberapa bentuk yang rumus ini nggak kepake. Contohnya kata schlafen. Ada perubahan sedikit di pada kata schlafen. Schlafen itu artinya tidur ya, schlafen. Kalau ich sama, tinggal copot n-nya ich schlafe. Tapi pada saat du sama en-nya hilang, tambahin st, tapi huruf a-nya di sini berubah memakai umlaut, pakai titik 2. Jadi bacanya e. Jadi du schläfst. Jadi ya ada perubahan seperti itu. Jadi ya, rumusnya itu ada juga nanti. Selain kata schlafen yang akan berubah jadi umlaut itu apa? Misalnya contohnya fahren. Fahren. Jadi kalau saya bilang fahren, A-nya agak panjang, berarti setelah H penulisannya, setelah A penulisannya ada huruf H yang silent yang nggak dibaca. Fahren. Nah, kalau fahren ini sama, ich fahre. Giliran kamu du fährst. Itu pakai A umlaut, EN-nya hilang, tambahin ST. Jadi ada, kalau nggak salah, 5 atau 6 perubahan yang seperti ini. Nanti saya tulisin di grup ya, contoh-contoh katanya, bentuk-bentuknya, dan juga nanti contoh kata lain yang saya minta teman-teman sebagai tugas berikutnya untuk merubah sesuai dengan aturan yang sudah saya kasih sebelumnya. Oke? Itu nanti tugasnya. Nah, jadi untuk ujiannya nanti akan ada misalnya subjeknya do, terus ada pilihan kata nih. Pilihan katanya apa? Misalnya ada 5 soal misalnya, ada pilihan 5 kata yang harus teman-teman cocokin sama siapa ini temennya. Nah, bisa itu katanya di verben, bisa itu di nomen. Kayak misalnya saya tulis saya minum kopi. Nah, bisa nanti yang di titik-titiknya itu kata minumnya atau kopinya. Tergantung soalnya nanti. Tinggal teman-teman lihat, oh ini saya minum nih di sini yang kosong. Bagaimana bentuk si minum tadi? Ich trinke atau ich trinks atau kata lain seperti itu. Tapi itu nanti mungkin masih 1 atau 2 bulan lagi ya Miss ya, kita adakan evaluasi untuk pengetahuan bahasa Jerman ini. Jadi saya harap teman-teman selalu datang dan menghadiri pertemuan. Kalau memang nggak sempat, nanti lihat videonya dan yang pasti mengerjakan tugas, karena dengan mengerjakan tugas kan teman-teman sedikit banyak udah mencari tahu ya. Jadi pasti tahu, karena nggak semuanya saya akan kasih, oh ini artinya ini artinya ini. Dulu di kelas sebelumnya setiap saya kasih satu kalimat selalu ditanya artinya apa. Saya bilang saya nggak bisa mengajarin ini artinya ini artinya ini. Kalian harus cari sendiri itu artinya apa pada saat saya menulis sesuatu. Seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, Frau Ya, Natasha. silakan Herr Sudion. Menarik nih belajar bahasa Jerman. Tadi disampaikan tentang heute hari ini. Kemudian tadi heute apa? Trinken apa drinken? Drinken ya. Trinken Kalau pakai T. Kalau bahasa Inggris drink, kalau bahasa Ya, Jerman kalau saya minum susu, heute trink milk. Pakai artikelnya enggak? Artikelnya dipakai enggak? Artikel kalau dalam kata ini bisa dipakai bisa enggak. Kalau dalam pelajaran mungkin sebaiknya dipakai supaya ingat. Tapi kalau
Kalau sehari-hari itu nggak selalu dipakai. Tapi tadi ada yang kurang ya. Heute trinke ich. Heute trinke Ich. ich. Sayanya jangan lupa. Iya, walaupun orang udah ich. ICH itu dibaca ich ya? Iya, dibaca ich. Ya. Heute trinke ich Milch. Iya. Oh, artikel dipakai. Heute trink kalau milk apa ya? Ich di Milk. Ya, di Milch. Di Milk. Ya. Milch. Milch. Oh, bacanya S, CH. CH. Milch. Ya. Kalau ya itu si CH tadi ya, kadang dia dibaca c, kadang dia dibaca h seperti ih. Iya, iya. Kalau saya karena terbiasa dengan lingkungan di sini, di mana saya tinggal, itu pengucapan CH itu gitu ya. Milch. Jadi isnya saya ikut. Orang sini itu isnya itu enggak ih. Saya juga dulu belajar di Indonesia, ich liebe dich. Ich liebe dich. Nah, sampai sini jadinya ich. Karena saya dengar setiap hari itu. Jadinya janggal kalau saya tetap memakai ich. Kalau kamu minum susu, tringnya berubah ya? Ya, trinken. Heute trinken kamu du, ya? Trinkennya? Trinken. Bukan. Trinken itu kata dasar. Kalau trinken kata dasar. Iya, kalau do dia itu jadinya trinks. Trinks. Hari ini kamu minum susu. Hari ini kamu minum susu dalam bahasa Jerman tetap heute. Tetap heute kan hari ini. Heute itu artinya ini. Iya, heute kamu itu do ya. Iya, tapi posisi kedua itu selalu kata kerjanya. Jadi setelah heute artinya trinks. Oh, trink ya, trinken. Trinks. Do di Milch. Iya. Ya. Do di Milch. Milch-nya itu agak ke SS-an atau Milch biasa tulisan apa bacanya? Heute trinken du die Milch. Milch atau Milch? Trinks du die Milch. Milch itu tulisannya. Heute trink du die Milch. Trinks. Trink. Oke, bukan trinken ya, trink. Ada ST belakangnya, trinks. Ya, trinks. Berarti trinks ini sama kayak hari ini saya minum susu. Trink juga. Kalau saya pakai S ya. Trink. Ya, oke. Perbedaannya ya, saya agak memahami. Nanti saya tulis bentuknya, perubahannya. Ya. Kata dasar, perubahan untuk kamu, saya, dan subjek-subjek lainnya. Ya. Dan itu nanti bisa dijadikan patokan untuk perubahan berikutnya. Ya. Kata yang lain. Frau. Also, kita lanjut ya. Jadi tadi kembali kalau saya kalau hari ini kita pakai heute. Ini kita ngomong bicara present ya. Present atau Gegenwart, istilahnya bahasa Jerman Gegenwart. Jadi pada saat hari ini. Begitulah bentuk perubahannya. Nah, nanti kalau misalnya kita ngomong kemarin, itu dia berubah lagi. Karena kalau kemarin, kalau di Indonesia mau hari ini, mau besok, mau sekarang, kalau minum ya minum. Tinggal tambahin kemarin, sekarang, besok gitu. Nah, kalau bahasa Jerman dan termasuk bahasa Inggris juga ya, itu ada namanya past tense. Jadi ada yang namanya ya Vergangenheit kalau bahasa Jermannya. Itu udah bentuk lampau. Jadi akan ada penambahan haben untuk di posisi kedua nanti. Tapi itu nanti kita bahas di pertemuan yang lain ya. Hari ini kita bicara present dulu, jadi perubahan kata kerjanya hanya berdasarkan
present aja untuk masa sekarang ya. Jadi dari kata si trinken tadi untuk is jadinya trinke, do, trinks, RCS, trink seperti itu. Nanti itu akan saya tuliskan di grup. Makanya sekali lagi teman-teman yang bergabung di sini dari grup lain belum masuk di Privapedia Guten Morgen Deutschland, bisa tinggalkan nomor HP, nanti dimasukkan sama Misteri ke grup ya.